Perang gerilya, di tengah usahanya untuk memperoleh bantuan senjata dari pemerintah pusat, I Gusti Ngurah Rai, yang memimpin rombongan tokoh masyarakat Bali ke Jakarta, 19 Desember 1945 hingga April 1946, diangkat sebagai Komandan Tri Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Bersama dengan itu, dia juga diminta untuk membentuk sebuah badan perjuangan yang bernama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, DPRI, Sunda Kecil, yang mengkoordinasikan Tri Sunda Kecil, Pri dan Pesindo. Ngurah Rai sempat menyampaikan laporan tentang situasi di Bali ke Presiden Soekarno, dan Presiden berpesan agar tetap memperjuangkan Bali sebagai daerah republik. Tentang bantuan persenjataan disetujui. Dan teknis pelaksanaannya dibicarakan dengan Menteri Pertahanan, Mr. Amir Syarifuddin, 64 akan tetapi, karena senjata-senjata tersebar di berbagai front pertempuran, maka bantuan yang diterima berupa senjata beserta personilnya. Bantuan ini disediakan oleh Tri Laut dalam bentuk pasukan yang dipersiapkan oleh Munaji dan Markadi. Bantuan senjata belum diperoleh, karena itu Ngurah Rai menunda keberangkatannya ke Bali, yang sedianya dapat dilaksanakan pada pertengahan Februari 1946. Selama bulan Februari, Subroto Aryo Mataram, staf penghubung Jawa Bali telah berulang kali menemui Kepala Staf Umum Oerip Soemoharjo di Yogyakarta, dan Panglima Divisi 8, Imam Soerjai, di Malang. Hasil dari pembicaraan itu disimpulkan dalam sebuah telegram tanggal 6 Maret 1946 kepada Ngurah Rai di Banyuwangi. Isinya menyatakan bahwa Subroto Aryo Mataram telah menghadap Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima Besar dan Kepala Staf Umum, yang menyimpulkan, 1. DPRI Sunda Kecil taktis berada di bawah Tri Sunda Kecil, mengadakan aksi perjuangan totalitar. 2. Widjakusuma dan Mantik sebagai pimpinan pemuda pejuang di Bali supaya mengadakan persiapan untuk bisa menerima rombongan dari Jawa. Kontak senjata pun tidak terhindarkan baik di lautan, di lintas laut Banyuwangi, Jawa, dan Bali, maupun di darat di seluruh Bali yang menjadi medan pertempuran. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali dimulai pada minggu pertama bulan April 1946, diawali pendaratan rombongan pertama, yaitu rombongan Waroka di Celukan Bawang pada 4 April 1946, kemudian bergerak ke timur, ke Desa Musi dekat Seririt. Sampai di Seririt diterima informasi bahwa tentara Belanda membakar Desa Ringdikit, beberapa kilometer di selatan Seririt. Pasukan Waroka bersama pemuda pejuang Bali dan seorang bekas tentara Jepang ikut bergabung bernama Bung Ali, seorang letnan 1 Angkatan Darat Jepang, yang ahli membawa senapan mesin Tekidanto. Terjadi baku tembak. Pasukan Waroka mundur karena kekuatan tidak seimbang. Rombongan bersama kembali ke Banyuwangi. Rombongan kedua adalah rombongan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Ikut bersamanya adalah pimpinan inti perjuangan rakyat Bali, yaitu Mayor Wisnu, Kapten Cok. Ngurah, Kapten Cok. Dharma Putra, Letnan Gede Merta, Sersan Kadet Taruna I Gusti Ngurah Agung Bonjoran Bayupathi, dan Inspektur Polisi IB Mahadewa. Rombongan Ngurah Rai diberangkatkan dari Muncar sebanyak 15 buah jukung pada tanggal 3 April 1946-69 selama pelayaran jukung yang ditumpangi 3 orang keluarga Puri yaitu Cok Oka Sudarsana, Cok Rai Gambir dan Cok Dharma Putra. Bertemu dengan motor boat Belanda yang sedang patroli. Setelah dekat, patroli Belanda menembak orang-orang seisi jukung. Cok Rai Gambir tertembak dan tewas seketika, sedangkan Cok Dharma Putra terkena tembakan di pinggangnya, kemudian ditangkap bersama 2 orang lainnya, dan ditahan di Gilimanuk. 7 jukung lainnya yang berada di belakangnya menghindari tempat insiden itu, dan berhasil mendarat di Pantai Yeh, Kuning pada tanggal 4 April 1946. Mereka kebanyakan dari anggota kepolisian. 7 jukung lainnya lagi, pengangkut Gusti Ngurah Rai dan kawan-kawannya memutuskan untuk kembali ke Muncar. Pelayaran selamat sampai tujuan, mendarat di Yeh Kuning pada tanggal 5 April 1946, rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju daerah basis Republik di Munduk Malang. Tempat markas besar daerah Tabanan, di bawah pimpinan Gusti Wayan the Best. Pertemuan Munduk Malang, diselenggarakan pada tanggal 14 April 1946, memutuskan pembentukan wadah organisasi perjuangan diberi nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, DPRI,
Sunda Kecil seperti yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat RI di Yogyakarta sebulan sebelumnya. DPRI Sunda Kecil adalah wadah organisasi-organisasi perjuangan yang berfusi, yaitu Resimentri Sunda Kecil dengan Organisasi Perjuangan Pemuda PRI dan Pesindo. Mereka membentuk pusat komando untuk Sunda Kecil yaitu Markas Besar Umum, MBU, DPRI Sunda Kecil, di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai dan wakilnya adalah Made Widjakusuma dari PRI. MBU membawahi Markas Besar, MB, untuk setiap daerah Swapraja, dengan rincian tugas, menginsyafkan rakyat, mengajak pemuda revolusioner, membersihkan daerah dari kaki tangan dan mata-mata musuh, mengusahakan persediaan logistik, melatih petugas palang merah. Inti dan induk pasukan bersenjata dalam Sentral Komando, MBU DPRI Sunda Kecil pada waktu itu berjumlah 800 orang atau 1 batalion. Rombongan ketiga adalah rombongan Markadi, seorang kapten laut. Rombongan Markadi sebanyak 138 anggota pasukan diberangkatkan dari Pelabuhan Banyuwangi pada tanggal 4 April 1946. Hampir sampai ke tempat pendaratan yang dituju di Candi Kusuma, perahu yang ditumpangi Markadi bertemu dengan 2 motor boat Belanda yang sedang patroli. Terjadi kontak senjata selama 15 menit, mengakibatkan Sumeh Dartono tertembak dan jatuh ke laut, dan seorang anggota lainnya sawali luka-luka. Di pihak Belanda seorang jurumudi motor boat tertembak mati. Pada saat kontak senjata, salah seorang anggota Markadi berhasil melemparkan granat tangan ke dalam salah satu motor boat Belanda yang mengakibatkan kebakaran kapal dan segera mundur ke Gilimanuk. Satu motor boat patroli Belanda lainnya juga mundur sambil melepaskan tembakan mengenai perahu yang ditumpangi Markadi hingga bocor. Demi pertimbangan keselamatan, rombongan kembali mendarat di Sukhoi di hari itu juga. Keesokan harinya, penyeberangan kedua diberangkatkan ke tujuan pendaratan semula, yaitu di Penginuman, Kelatakan, Melaya dan Candi Kusuma, kemudian menuju titik konsolidasi di Desa Ngepeh. Mereka bergabung dengan 30 orang anggota pasukan yang dipimpin Muhaji dan Manggara Simamora yang telah mendarat lebih dulu. Dari Desa Ngepeh, direncanakan untuk menyerang pos Belanda terdekat di negara pada tanggal 9 April, namun gagal. Atas usul Letnan Gusti Ngurah Dwinda, pejuang dari Jembrana. Pasukan M. Markadi dipindahkan dari posnya di Desa Ngepeh ke Desa Gelar. Di sana, Markadi mengadakan konsolidasi dan reorganisasi pasukannya dengan pemuda pejuang di daerah Jembrana, yang menghasilkan terbentuknya Markas Besar, MB, DPRI Sunda Kecil, diketuai oleh Ida Bagus Gede Doster dan wakilnya adalah Markadi. Sejak itu, Desa Gelar diberi nama julukan Lembah Merdeka, karena pada sebuah lembah di desa itu bendera merah putih selalu berkibar. Dari Gelar, pasukan Markadi berpindah ke Pulukan, terus ke Desa Munduk Belatung. Dari basisnya di Munduk Belatung, Markadi mengirimkan laporan ke Jawa, bahwa rombongannya telah sampai di daerah basis, karena itu supaya segera mengirimkan bantuan senjata ke Bali. Pada akhir Mei 1946, Ngurah Rai datang ke Munduk Belatung. Ngurah Rai dan Markadi sepakat bahwa pasukan Markadi di bawah komando TKR Sunda Kecil. Untuk mengamankan bantuan yang datang dari Jawa, mereka memutuskan untuk mengadakan gerakan-gerakan ke arah timur agar perhatian tentara Belanda tertuju di timur, sehingga kawasan barat aman bagi pendaratan pasukan Republik. Namun, pihak Belanda mengetahui taktik gerilya ini dan tetap memperkuat pertahanannya di kawasan barat. Apa yang disinyalir pihak militer Belanda dan apa yang disebut sebagai langkah pemanasan perjuangan oleh pihak Republik menjadi kenyataan. Insiden kontak senjata terjadi dan tersebar di mana-mana, terutama di daerah-daerah yang dijadikan basis gerilya Republik. Oleh pihak Belanda disebutnya daerah-daerah basis teroris atau ekstremis, yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem. Daerah-daerah lainnya, yaitu Gianyar dan Kelungkung menjadi daerah-daerah pendukung kontrarevolusi dan anti-republik. Di sebagian besar, bahkan di seluruh daerah Swapraja terdapat kekuatan-kekuatan yang membantu operasi militer Belanda yang anti-republik, seperti di Buleleng dibentuk Barisan Anti Pemberontak, AP. Di Sangsit dan Sudaji. Kucing hitam di bawah pimpinan Nengah Kredek terhadap tentara Nica, penghadangan dan kontak senjata terjadi di Desa Bondalem, Buleleng, pada 6 Maret 1946 di bawah pimpinan Hartawan Mataram.
Para pemuda menghadangnya dari tempat ketinggian terhadap satu truk tentara Belanda yang melintasi jalan menuju desa Tejakula untuk membangun pos di sana. Para pemuda hanya bersenjatakan senjata tajam, mereka melempari dengan batu, namun seisi truk turun dan menembak ke arah pemuda. Kali ini banyak korban berjatuhan di kalangan pemuda. Sebanyak 32 orang pemuda tewas diterjang peluru tentara Nica. Insiden kontak senjata meletus di desa Bebetin, Buleleng, yaitu pada tanggal 9 April 1946. Seorang penduduk Ijuita yang baru keluar dari kamarnya ditembak oleh tentara Nica. Seketika tewas. Para pemuda terdesak, karena persenjataan yang tidak memadai, dan mereka memutuskan untuk mundur sehingga tidak ada jatuh korban. Akan tetapi, seisi desa disuruh keluar oleh Nica, beberapa di antaranya disiksa, kemudian rumah-rumah penduduk dibakar. Kontak senjata terjadi antara pasukan pemuda di bawah pimpinan IGD Muka Pandan, yang berada di Banjar Jawa, Kota Singaraja dengan pasukan Nica pada tanggal 4 April 1946. Terjadi tembak-menembak antara dua kekuatan, dan IGD Muka Pandan tertembak hingga tewas. Posisi dan gerak pasukan DPRI Sunda Kecil senantiasa diketahui tentara Nica, tentu berkat bantuan informasi pasukan milisi yang bertugas menjadi kaki tangan dan mata-mata. Selain itu, personil pasukan DPRI tidak sepenuhnya berlatar belakang tentara, sehingga sangat berat ketika menghadapi kehadiran lebih dari 2.000 serdadu KNIL yang dibantu pasukan milisi anti-republik di seluruh Swapraja di Bali. Aksi-aksi KIL cukup menggila sepanjang tahun 1946, dan demikian pula dihadapi oleh para pemuda pejuang dengan perlawanan gerilya yang cukup sengit, untuk membuat sebagian penduduk desa berpihak pada kaum revolusioner. Pertempuran-pertempuran yang dilancarkan pihak pemuda adalah pertanggungjawaban kewajiban yang diberikan oleh rakyat yang sangat antusias mendukung Republik. Mereka memberi bantuan logistik di desa-desa basis. Hal ini sudah diketahui pihak militer Nica, karena itu mereka lebih intensif mengawasi hingga ke desa-desa dan senantiasa disertai pembakaran rumah-rumah dan lumbung-lumbung padi. Perjuangan bersenjata mendukung cara perang oleh DPRI Sunda Kecil di Bali sangat bergantung pada dukungan rakyat. Selain itu, pemerintahan di ibu kota Provinsi Sunda Kecil dan penguasa Swapraja sudah dikuasai dan dikooptasi oleh Komandan Amacab Nica. Dengan demikian, perjuangan bersenjata DPRI Sunda Kecil tidak mempunyai demarkasi dan garis belakang dan harus menuruti kehendak rakyat meskipun tidak memenuhi syarat strategi militer profesional. Tegasnya, kehendak dan dukungan rakyat di basis-basis perjuanganlah ikut mendorong pilihan yang diambil pimpinan DPRI Sunda Kecil, Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bertempur terus. Prinsip untuk mendukung cara perang dan bertempur terus jelas dapat diketahui dari pernyataan Ngurah Rai dalam surat balasannya kepada Oversteter Meulen, TG 18 Mei 1946 kepada JTH, Toean Oversteter Meulen di Denpasar, Merdeka, Soerat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut, tentang keamanan di Bali adalah oeroesan kami. Semenjak pendaratan tentara Toean, Poelau menjadi tidak aman. Boekti telah jatah, tidak dapat dipoengkiri lagi. Lihatlah, penderitaan rakyat menghebat. Mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjirat leher rakyat. Keamanan terganggu, karena Toean memperkosa kehendak rakyat yang telah menjatakan kemerdekaannya, soal pro-endingan kami serahkan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali boekan tempatnya pro-endingan diplomatik. Dan saja boekan kompromis. Saja atas nama rakyat hanja menghendaki lenjapnya Belanda dari Poelau Bali atau kami sanggoep dan berjanji bertempoer terus sampai cita-cita itu tercapai, selama Toean tinggal di Bali, Poelau Bali tetap menjadi belanga tumpahan darah antara kita dan pihak Toean. Sekian, harap menjadikan Makloem Adanja, sekali merdeka, tetap merdeka. AN Dewan Perjuangan Bali Pemimpin, Igo Esti Ngurah Rai, situasi yang penuh pergolakan di daerah mendapat perhatian pula Menteri Pertahanan RI. Syarifoeddin di Yogyakarta, ketika memberi keterangan kepada para wartawan dalam negeri tentang reorganisasi tentara. Dalam keterangannya dinyatakan bahwa penyebab dari banyaknya pembesar-pembesar Republik ditangkap oleh Belanda di Sulawesi, Borneo,
Bali adalah karena kekuasaan de facto tidak ada di daerah-daerah tersebut. Pada waktu ini, teori yang dianut di Belanda adalah tulang punggung Republik Indonesia terdapat di Jawa. Jika Jawa hancur, berarti lenyaplah Republik Indonesia. Sekarang, dapat dilihat Belanda sudah mengadakan blokade pada Pulau Jawa, dengan menduduki lapangan-lapangan terbang di Denpasar, Banjarmasin, Muntok dan Palembang. Tujuannya apabila sudah tiba saatnya mereka akan menggempur secara besar-besaran dan dengan mudah dapat merebut Jawa dari segala penjuru. Mengingat gentingnya suasana pada masa ini, maka Panglima Besar Sudirman mengamanatkan kepada seluruh tentaranya terdiri atas 5 pasal, sebagai berikut. 1. Percaya pada diri sendiri. 2. Teruskan perjuangan. 3. Pertahankanlah kemerdekaan dan rebut kembali apa-apa yang sudah dirampas musuh. 4. Jangan ada yang menyerah demi kepentingan tanah air kita. Dan 5. Tunduklah lahir dan batin kepada disiplin tentara. Amanat Panglima Besar Tentara diikuti dengan sumpah seluruh anggota tentara. 1. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Dan 2. Sanggup taat dan tunduk pada pemerintah negara Republik Indonesia yang menjalankan kewajibannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan sebulat-bulatnya. Pada kesempatan yang sama dinyatakan bahwa tentara harus bisa bekerja bersama-sama dengan badan-badan perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan tanah air kita sebaik-baiknya. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.